Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang objek mahasiswa menggunakan algoritma Mixsort, Cellsort, dan Quicksort. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kelas mahasiswa terlebih dahulu, kemudian mendeklarasikan NIM menggunakan tipe data long dengan akses privat, mendeklarasikan nama menggunakan tipe data string menggunakan akses privat, mendeklarasikan asal menggunakan tipe data string dengan akses privat, kemudian menggunakan metode mahasiswa yang di dalamnya akan diinisialisasikan NIM, nama, dan juga asal. Kemudian kita membuat metode display mahasiswa untuk mencetak atau menampilkan NIM, nama, dan asal yang akan kita inputkan nanti. Kemudian kita membuat metode getNIM, getName, dan juga getNama. Kemudian kita membuat kelas baru dengan variabel nama data array dan mendeklarasikan mahasiswa dengan akses privat, dan juga variabel elemen dengan data integer menggunakan akses privat. Kemudian di sini kita membuat metode data array di sini untuk menampung data yang akan kita inputkan nanti. Kemudian kita membuat public void insert, yaitu metode insert, di mana di dalamnya ada NIM, nama, dan asal, dan penggunaan metode insert ini digunakan untuk menginputkan data mahasiswa. Kemudian kita menggunakan dan membuat metode display array. Ini digunakan untuk membuat ulangan pada data mahasiswa. Kemudian kita menggunakan metode set. Kemudian kita membuat metode quicksort dan mendeklarasikan array quicksort dengan null dan elemen -1. Kemudian kita membuat metode array quicksort yang di dalamnya ada batas kiri dan juga batas kanan. Pada metode ini dideklarasikan jika batas kanan dikurangi batas kiri kurang dari sama dengan 0, maka dia akan melanjutkan prosesnya atau mengulang pada batas kanan dikurangi batas kiri kurang dari sama dengan 0. Kemudian kemungkinan lain dari proses tersebut yaitu jika pivot sama dengan panjang data mahasiswa batas kanan .getNIM, terus dideklarasikan juga partisi yang menggunakan tipe data integer, partition id, di dalamnya dapat batas kiri, batas kanan, dan juga pivot. Kemudian kita membuat metode partition dengan menggunakan tipe data integer dengan akses public. Di dalam metode ini terdapat batas kiri, batas kanan yang menggunakan tipe data integer dan pivot yang menggunakan tipe data long. Kemudian di sini diinisialisasikan bahwa indeks kiri yang menggunakan tipe data integer sama dengan batas kiri -1. Kemudian di sini indeks kanan yang menggunakan tipe data integer sama dengan batas kanan.
program akan dijalankan apabila kondisinya benar, yaitu apabila data mahasiswa pada bagian indeks kiri getNim kurang dari pivot, kemudian apabila indeks kanan lebih dari 0 dan data mahasiswa bagian indeks kanan getNim lebih besar dari pivot. Jika indeks kiri lebih besar sama dengan indeks kanan, maka program akan berhenti. Dinamika adalah Kemungkinan lain jika saya maka akan menukar antara indeks kiri dan juga indeks kanan. Kemudian kita membuat metode sensor, yaitu kita mendeklarasikan in dan juga out menggunakan tipe data integer, kemudian menginisialisasi H dengan tipe data integer sama dengan n elemen dibagi 2. Kemudian program akan dijalankan apabila H lebih besar daripada 0. Kemudian ulangan elemennya seperti ini, dan program akan dijalankan apabila kondisinya benar seperti ini. Selanjutnya kita membuat metode merge sort. Ini juga untuk mengurutkan data yang kita inputkan nanti dengan deklarasi seperti ini. Kemudian kita menggunakan atau membuat metode merge sort yang di dalamnya akan ada workspace, lower bound dengan tipe data integer, kemudian ada upper bound dengan tipe data integer. Jika lower bound sama dengan upper bound, maka program akan dijalankan atau kembali pada deklarasian ini sampai datanya selesai. Kemudian kemungkinan lain yaitu seperti ini, yaitu integer mid sama dengan lower bound plus upper bound dibagi 2. Breaks method ada workspace, lower bound, dan juga mid. Breaks method juga ada workspace, mid plus 1, dan juga upper bound. Max ada workspace, lower bound, mid plus 1, dan juga upper bound. Kemudian ini menggunakan dan membuat metode next juga untuk mengurutkan data. Udah selesainya di yaitu dengan menginisialisasikan J dengan tipe data integer sama dengan 0. Kemudian lower bound dengan tipe data integer sama dengan low index. Mid dengan tipe data integer sama dengan high index min 1. Sedangkan n elemen dengan tipe data integer sama dengan upper bound dikurangi lower bound plus 1. Program akan dijalankan apabila kondisi benar, yaitu low index kurang dari sama dengan mid dan high index kurang dari sama dengan upper bound. Jika panjang low index pada mahasiswa .getNim kurang dari banyaknya high index pada mahasiswa getNim, maka workspace,
akan bertambah. Kemudian kemungkinan lain yaitu apabila workspace bertambah, maka sama dengan mahasiswa sama dengan banyaknya height index pada mahasiswa juga akan bertambah. Kemudian program akan terus dijalankan apabila kondisinya benar, yaitu low index kurang dari sama dengan mid. Workspace akan terus bertambah sama dengan banyaknya low index yang bertambah pada data mahasiswa. Kemudian program akan terus dijalankan apabila pengkondisiannya benar, yaitu high index kurang dari sama dengan upper bound, sehingga workspace yang bertambah sama dengan banyaknya high index yang bertambah pada data mahasiswa. Kemudian dilakukan perulangan. Kemudian angka terakhir yaitu kita membuat kelas baru advanced untuk memanggil metode yang telah kita buat tadi, dan juga untuk memasukkan dan menginputkan data mahasiswa sesuai keinginan kita. Kemudian diinisialisasikan variabel max size dengan tipe data integer sama dengan 100. Kemudian kita mendeklarasikan data array dengan ARR. Kemudian untuk menginputkan data, maka kita panggil deklarasi ini tersebut dengan nama ARR.insert yang digunakan untuk menginput data, dan kemudian kita memasukkan min, nama, dan juga asal. Kemudian diisi sesuai keinginan kita. Kemudian di sini kita mencetak kata sebelum diurutkan. Kemudian ARR.displayArray ini untuk menampilkan data array. Kemudian ARR.quicksort ini digunakan untuk memanggil metode quicksort untuk mengurutkan data yang telah kita inputkan. Kemudian kita mencetak kata quicksort by name, kemudian kita tampilkan lagi. Kemudian kita mengurutkan berdasarkan name ini, kita menggunakan metode quicksort. Kemudian kita mengurutkan berdasarkan nama menggunakan metode maxsort. Kemudian terakhir kita tampilkan sebutannya, sehingga kemudian kita run. Maka outputnya akan seperti ini. Di sini adalah data yang kita inputkan tadi, dan ini masih acak yang tidak berdasarkan name atau nama. Kemudian ini adalah data yang sudah terurut yang berdasarkan name dengan menggunakan metode quicksort. Kemudian ini adalah data yang sudah terurut berdasarkan nama menggunakan metode maxsort. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.